Izin memperkenalkan diri, nama saya Zakwan Nabahanim, 122370180. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dari laporan investasi kami. Selanjutnya itu biaya investasi. Biaya investasi atau biaya kapital umumnya diartikan sebagai total pengeluaran yang diperlukan untuk mengubah endapan bahan galian di dalam bumi menjadi produk tambang yang siap dipasarkan. Biaya kapital ini terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu biaya modal tetap. Kemudian yang kedua, modal kerja atau working capital. Modal tetap mencakup seluruh aset yang dimiliki perusahaan dan dimanfaatkan untuk mendukung operasional jangka panjang dalam industri pertambangan. Alat seperti eskavator, bulldozer, truk pengangkut, crusher, serta peralatan pendukung lainnya menjadi bagian penting dari modal tetap. Peralatan ini memiliki nilai ekonomi yang besar dan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, peralatan tersebut dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk mendukung operasional perusahaan tambang. Modal tetap biasanya dicatat dalam neraca perusahaan dan mengalami depresiasi dari waktu ke waktu yang mencerminkan penurunan nilai aset akibat pemakaian dan usia teknisnya. Dengan menjaga ketersediaan kondisi alat yang memadai, perusahaan tambang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta keberlanjutan operasionalnya. Oleh karena itu, pengolahan dan perawatan modal tetap yang baik menjadi kunci agar aset-aset ini dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam melakukan analisis kebutuhan alat, berdasarkan target produksi batu andesit untuk periode 2020 sampai 2030 selama 10 tahun, faktor-faktor krusial yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah target produksi, jam kerja, dan produktivitas alat. Dengan target produksi sebanyak 570.000 ton batu andesit, perlu dipastikan bahwa jam kerja yang dialokasikan mencukupi untuk mencapai target tersebut. Dengan jam kerja alat sebanyak 6.729 jam per tahunnya, analisis ini dapat memberikan gambaran tentang efisiensi operasional selama periode tersebut. Selanjutnya, dalam konteks alat berat seperti EXA, Komatsu PC400, LC8, dan DT Hino 30T, perlu diperhatikan LCM produktivitas dan produktivitas untuk masing-masing alat. Dengan LCM produktivitas EXA sebesar 131 dan produktivitas DT Hino 30T sebesar 4.275 ton, dapat dihitung jumlah kebutuhan EXA dan DT untuk memenuhi target produksi dengan jumlah kebutuhan EXA sebanyak 1 dan jumlah kebutuhan DT sebanyak 4. Perusahaan dapat merancang strategi pengadaan dan penggunaan alat yang efisien. Terakhir, nilai match factor yang konstan tiap tahunnya sebesar 0,71 menjadi faktor kunci dalam menghitung dan menilai keseimbangan antara kapasitas produksi, alat, dan target produksi perusahaan. Analisis ini membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan alat, menyesuaikan kapasitas dan kebutuhan produksi, dan memastikan efisiensi operasional yang berkelanjutan. Selanjutnya, dalam melakukan analisis kebutuhan alat untuk pengupasan overburden dalam periode 2020 sampai 2030, beberapa faktor krusial perlu diperhatikan untuk memastikan efisiensi dan produktivitas operasional. Dengan target produksi overburden sebesar 750 BCM, perlu disesuaikan jam kerja agar dapat mencapai target tersebut. Dengan alokasi jam kerja alat sebanyak 6.729 jam per tahunnya, perusahaan dapat mengevaluasi kecukupan waktu operasional untuk mencapai produktivitas yang diinginkan. Kemudian dalam konteks alat berat seperti EXA, Komatsu PC308MO, dan DT Hino 30T, perlu diperhatikan nilai produktivitas untuk masing-masing alat yang digunakan dalam BCM. Dengan produktivitas EXA sebesar 130 BCM dan produktivitas DT Hino 30T sebesar 5.661 BCM, perusahaan dapat menghitung jumlah kebutuhan EXA dan DT untuk mencapai target produksi. Dengan jumlah kebutuhan EXA sebanyak 1 dan jumlah kebutuhan DT sebanyak 3, perusahaan dapat mengarahkan strategi penggunaan dan pengadaan alat berat yang efisien. Selanjutnya, ada beberapa alat-alat pendukung lainnya seperti 2 bulldozer, 3 PC200, 3 tower lamp, 1 grader, 1 water truck, dan 1 fuel truck. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada part keempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.